Selamat datang di Rakyat Madani, berkenaan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget nih, akhirnya kita tapping juga ya. Iya. Setelah berapa tahun kita nyiapin ini? Setahun lebih kayaknya. Setahun lebih, padahal baru kemarin kayaknya. Tahu juga. Alhamdulillah akhirnya ini kita bisa tapping untuk pertama kalinya podcast Rakyat Madani ya. Iya. Apa sih singkatannya? Rakyat Madani. Rakyat Ramadan terkini. Betul. Jadi konsepnya itu kan kita itu pegawai nih kayak rakyat nih, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mungkin Mas Esa gitu, bisa menjelaskannya lebih detail lagi. Nah, Silakan. betul. Jadi sebenarnya acara ini, kegiatan itu sebenarnya kita lakukan, kita inisiasi dari pegawai, kita lakukan sendiri sama pegawai, kita nggak ada endorse-endorsean, kita nggak pakai ahli-ahli apa, nggak ada, kita minim pengalaman semua. Iya. Jadi kita jalan oleh pegawai dan juga untuk pegawai juga. Nanti tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada orang-orang di Ramadan khususnya, tapi nanti bisa orang lain juga lihat. Oh, boleh banget ya berarti. Nah, tema kita kali ini tuh, nah sebelum ke tema sih kita lebih ke apa sih sebenarnya tujuan podcast ini? Nah, sebelum ke tujuan sebenarnya ada lagi yang kelewat. Apa itu, Sa? Nama lu siapa? Oh iya, ya lupa. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi menuju ke kehidupan ini, lebih baik kita perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Esa Satya, staf Humas yang baru tahun kemarin masuk. Sedangkan rekan Saya Fuzi Wahyudi, staf Humas juga, baru kemarin juga masuk, sama. Oke, jadi kita berdua ini pengen bawain podcast ini. Tujuannya sebenarnya apa sih? Ya, tujuan utamanya sih ya rakyat Madani kan namanya, rakyat di Ramadan terkini. Jadi untuk menginformasikan kepada rekan-rekan semua dan mungkin warga seluruh Indonesia terkait pengelolaan BUMN dan pengadaan terkini. Nah, betul banget. Jadi tujuannya adalah kita itu pengen ngasih tahu bahwa kita pekerjaan kita ngurusi pengelolaan itu banyak sebenarnya ya. Banyak pengelolaan BUMN itu, BUMN kita tahu sendiri ada ratusan ribu, ratusan juta aset negara ini kan banyak banget nilainya ya. itu udah triliunan, Sa. Nah, benar banget. Jadi kita itu sih. pengen ngasih tahu nih BUMN kita itu dikelola dengan baik kok. Jadi isu-isu terkini pun kita juga sampaikan di podcast ini. Sama seperti tema kali ini ya kan. Iya. Isu terbaru sebenarnya kita ada employee advocacy ya kan. Iya, Udah tahu belum? Ya sebenarnya itu taunya judulnya doang sih, kemarin ada di Instagram. Cocok. Nah, jadi jujur aja nih, kalau mikirnya ya employee advocacy apakah apaan sih? Masih bingung, makanya perlu Benar. penjelasan ahli nih. Benar Takutnya banget, benar. misleading. Benar, karena emang tema ini agak berat ya. Iya. Sebenarnya temanya berat tapi kita bercandaan mulu ya. Jadi tema kita kali ini adalah employee advocacy. Kenapa kita ngambil tema itu? Karena tahun depan atau beberapa tahun ke depan ini kan bakal ada isu-isu strategis nih, seperti pemilu dan pemindahan ibu kota. Nah, ini kan rawan tuh terjadi sebuah hoax, terjadi sebuah penggiringan opini. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus bahwa employee advocacy itu harus disampaikan kepada semua pegawai. Betul. Karena kan kita tahu sendiri ya, kita kan PNIs ya kan. Iya. Jadi harus selalu hati-hati. Nah, ASN sekarang. oh iya, ASN bukan PNIs ya. Nah, makanya itu kita pengen bawa tema ini. Nah, tapi kita juga sebenarnya kurang paham ya kan. Kita harus tahu dari expertnya, ya kan. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam apa sih itu employee advocacy, lebih bagus kita langsung tanya ke ahlinya. Tamu yang ditunggu-tunggu nih. Kita kan tadi udah bilang expert ya. Ini tamu kita kali ini adalah orang yang udah viral, sempat viral kemarin ya. Kemarin baru banget. Nah, ini kalau mau tahu videonya ini nih. Nggak ada. Oke, kita langsung panggilin aja ya. Namanya adalah Jerry Martin. Hey, halo. Bahasa ya. Gimana nih kabarnya nih, Mas Jerry Martin ya? Panggilnya sudah JJ ya? Iya, boleh panggil Jerry, boleh panggil J. Oke, pertanyaan pertama nih. Ya. Pertanyaan pertama mulu dari tadi ya. Lagi sibuk apa ini? Ya, memang. Bapak Jerry. Kalau sekarang gue di teknis BUMN ya. Tapi memang 2 tahun belakangan itu kan gue di Humas Simbi Ramadan. 2 tahun sebelumnya gue di Humas FKPSA. Jadi Kok nggak ketemu ya?
pernah ketemu sih kita. Iya. Jadi banyak berkecimpungan berhubungan dengan konten sosial media. Oke. Berarti udah sering nih main sosial media nih. Oke banget berarti ya. Bener banget. Nah, Jeff, kalau kesibukan di luar ASN nih, lu ngapain aja sih sebenarnya? Enggak, sebenarnya nggak ada yang terlalu Nggak sibuk ya? Nggak sibuk banget sih. Ya paling gue Main. aja kayak biasanya kalian lah. Bukan hobi gitu ya. Apa sih? Instagram lu apa sih sebenarnya? Kan kemarin viral dari Instagram ya. Bikin apa tuh? Oh itu, ya jadi itu gue diajakin teman-teman poker ya. Sebentar. Lu Teman-teman kalian. sebenarnya ngerasa viral nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Iya. Makanya kenapa gue diundang juga gue nggak tahu ya kenapa. Ya karena Tapi memang konten gue terakhir itu bareng teman-teman poker tentang Batman World itu viewersnya sih gede banget ya. gede menurut Tinggi banget. ASN ya. Kalau buat orang lain mungkin 200.000 biasa. viewers. Oke banget, gila. Kayak gimana sih? Coba ulangin bisa, boleh nggak? Jangan dong. Nggak, jangan. Oke. Itu pakai 10 kali kayaknya deh. 10 kali, buset. Terus seneng nggak dipanggil ke sini tuh? Enggak ya? Biasa aja ya. Jadi sebenarnya gue excited banget ya diundang podcast perdana kalian nih karena di Iya tengah-tengah kesibukan mengolah BUMN lingkungan Kementerian Keuangan. Udah gitu berapa ya. triliun? Aduh, Nggak saya tahu lupa ya. ya. Gue sempat yang datang ke buat teman-teman nih hari Luar ini. biasa kayak feel Parah banget sih, Bang. honor ya. Oh iya, J. Kan Biro Madani punya Instagram nih. Hmm. Nah, menurut lu yang sebagai talent aktif di medsos dan Instagram itu pendapat lu gimana sih terkait akun kita? Bentar. Lu jangan dulu. Udah follow belum? Udah dong pastinya. Udah dong, udah viral ya. Kalau lu lihat banyak foto gue di situ. Oh iya, isinya lu semua ya? Iya, ada. Oke, silakan. Instagram Biro Madan ya, @pastikan aset kita menurut gue udah Jangan lupa di-follow. Iya, jangan Oke? di-follow karena itu bagus banget karena Bagus udah banget. mencakup 3 Ada Jerry banyak. udah mencakup 3E ya. Betul, apa itu? Apa itu? Ada educate, enlightenment, dan entertain. Luar Kenapa? biasa. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena konten-konten di Pastikan Aset kita tuh banyak sekali informasi-informasi mengenai pengolahan BUMN, mengenai pengadaan, Cocok. dan gak hanya serius-serius mulu, tapi entertain juga. Bahkan hal-hal viral teman-teman Humas Biro Madan tuh mengikuti juga. Jadi sehingga engagementnya tinggi juga kayaknya sih. Benar, apa tadi diulang? 3E ya, bukan E-nya 3 ya. Ingat. 3E. 3E. Oke. Nah, Mas Jerry sendiri punya IG gak sih? Pertanyaan apaan sih? Punya gak? Punya dong. Kalau mau teman-teman follow juga boleh di @jerry. Di sini aja biar susah. Punya di @jerry. Udah berapa followernya tuh? Nggak sebanyak aset kita lah, baru Oke. 1000-an. Aset kita juga baru berapa sih? Followernya berapa sih aset kita? Berapa? Udah 1 M ya? 1M. Coba kita lihat di sini. Udah banyak, Pak. 1M tapi follow-nya 20M. Kebalik ya. Oke nih Jar, pertanyaan selanjutnya. Menurut lo gimana sih penggunaan sosial media ini buat kerjaan? Kan kita sebagai ASN nih, kita kan pasti harus hati-hati dong kalau mau bersosial media. Nah, menurut lo gimana? Efektif nggak sih kerjaan lewat sosial media gitu? Efektif banget dan penting banget gitu ya, karena kan humas pemerintah itu kan harus mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang cepat banget gitu, dinamis banget. Nah itu pentingnya humas pemerintahan di sini adalah karena kita harus bisa menyebarkan informasi, kebijakan tentang institusi terkait, serta humas pemerintah juga dapat membangun citra yang positif ke benak masyarakat gitu kan. Nah, citra yang positif yang paling penting ya. Exactly. Nah untuk itu diperlukan upaya-upaya yang kreatif gitu untuk menyebarkan itu, salah satunya melalui media sosial. Betul. Kalau urusan kreativitas di sosial media itu kayaknya baru kemarin viral apa, terus habis itu udah ganti cepet banget ya. Benar banget, Cepet banget. Kerasa Makanya banget ya. humas-humas pemerintah tuh harus harus update juga sih terhadap sosial media tuh lagi vibe-nya tuh lagi viralnya apa, itu kita harus aware juga sih. Nah itu, lu ada tips nggak biar kita selalu update sama apa yang lagi in, apa yang lagi viral itu, lu ada tips nggak? Apa kita harus seharian? Gimana? Ini guys, sebelum kalian lanjut pembahasan, ini buat sambil menemani kalian ngobrol. Menemani kehidupan. Iya. Nih, silakan ya. Oke, terima kasih. Apa ini, Mas? Kopi hitam biasa. Kopi hitam biasa. Nah, produk kopi kalau mau endorse boleh lo ya? Iya nih, kita belum ada endorsean makanya. Aneh ya.
Oke lanjut ya. Tadi kan kita sampai Iya, tips nih. Lu ada tips nggak biar kita sebagai ASN nih yang banyak kerjaan, ya kan? Kita harus stay up to date buat apa sih yang lagi in, apa sih yang lagi viral gitu. Ada tips nggak? Apa kita harus pantengin Instagram atau gimana? Sebenarnya sih kuncinya time management gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh ninggalin tujuan utama kita apa di kerjaan, tapi tanpa melepas kita aware apa sih yang lagi viral di sosial media. Tapi that's why kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan khususnya di kehumasan nggak mungkin dong kita nggak main sosial media. Justru kita harus ada terdepan yang main sosial media juga. Kita tahu apa yang lagi viral saat ini. Gitu. Oke, benar-benar. Nah, kalau dari pribadi lu sendiri nih, lu biasanya sehari berapa jam tuh? Waduh, Biar kita stay up to date tapi work life balance gitu. bener-bener. Ya biasa sih gue kalau buka Instagram sih nggak di jam-jam kantor ya, pastinya di jam-jam luar kantor. Biasa. Saat break makan siang, Oke. atau break makan malam, atau sebelum tidur gitu. Oke, tapi jujur nih, jadi pasti kita kalau kita ngerjain sesuatu pasti buka sosial media juga kan. Kita nggak bisa betul memungkiri ya kan. Biar nggak jenuh gitu. Oh iya, J. Lu di akun pribadi lu sebenarnya sering posting apa sih? Konten sama sharingan lu di Instagram lu? Oke, kalau ditanya sering posting apa sih, sebenarnya nggak yang aneh-aneh sih, karena kan gue suka dengan alam gitu, gue suka sama Indonesia. Jadi kalau teman-teman follow IG gue, kebanyakan feed gue adalah ketika gue lagi mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, atau story highlight gue juga ketika gue lagi pergi ke suatu daerah di Indonesia dan bagus-bagus, nanti gue posting sih. Oh, begitu ya. Nah, kan tadi disambungin lagi nih sama aplikasi tadi. Jadi di akun pribadi lu tuh lu ada juga gak sih terkait kantor juga gitu untuk mempromosikan sesuatu? Iya, gitu? itu bener banget, itu harus banget, karena kan emang sebagai pegawai Kementerian Keuangan gitu ya, dan Biro Badan sendiri, kita pun juga harus membantu menyebarluaskan informasi-informasi tersebut, apalagi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya apakah itu APBN terkini atau tentang target G20, itu kan kita juga bisa share gitu kan di sosial media kita, sehingga kita membantu penyebarluasan informasi tersebut. Bener banget. Apalagi pas kemarin G20 ya itu lagi ini banget ya, banyak informasi banget yang kita harus ini. Bahkan seminggu bisa tiap hari ya kita share untuk G20 ya. Bener-bener, karena rangkaian acaranya kan panjang, hampir Betul. setahun gitu kan. Acara gede lagi ya. Nah, terus kan silakan. gimana? Saat ini tuh lagi digaungkan nih di internal Kementerian Keuangan terkait employee advokasi. Jujur aja gue nih kayak agak bingung sebenarnya, kalau kata orang kasarnya sih buzzer, tapi enggak juga, kayaknya negatif banget kalau buzzer. Nah, menurut lu itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Kan Mas Jerry ini udah expert lah di dunia kayak gini mah. Sebenarnya aku juga bingung sih. Employee advokasi apa sih itu sebenarnya? Apa itu? Jadi Inti acara kita sebenarnya itu doang. itu ya. Iya. Apa sih sebenarnya? Di employee advokasi basically adalah sebuah promosi atau publikasi terkait tentang unit kita bekerja atau organisasi yang kita bergabung di situ melalui sosial media kita gitu, atau informasi tersebut disebarkan melalui karyawan atau staf dari unit tersebut. Jadi ibarat tuh kita ini pegawai itu adalah corongnya gitulah, membantu menyebarluaskan konten atau informasi dari kantor kita sendiri. Kayak gitu sih. Nah, karena employee advokasi ini juga kan sebenarnya membantulah membangun citra positif kepada masyarakat tentang instansi tempat kita bekerja gitu sih. Jadi sebenarnya kita sebagai corong ya, employee advokasi ini intinya adalah kita pegawai ini corong dari instansi kita berada ya berarti ya. Dan employee advokasi sendiri kan sebenarnya bisa dilakukan secara online maupun offline. Betul. Tapi kan dalam programnya Strakomnya Kemenkeu sendiri itu kan fokusnya dalam media sosial. Media sosial benar. Nah nih J, kan kalau yang aktif medsos kayak lu mungkin lebih relate. Nah kalau kayak gue nih yang jarang pakai medsos gitu. Iya, apalagi tipsnya apa sih? Kita kayak gue nih yang isinya cuman posting-posting bola doang gitu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kita harus bangun dari... Kami juga pengen berpartisipasi gitu. Benar. Gejolak ini kita harus bangun kuat sekali ya. kesadaran dari kita diri masing-masing dulu sih sebenarnya. Karena kita harus sadar bahwa pentingnya menjadi agen-agen ibarat mas-mas kecilnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Maksudnya kita nggak perlu share ke medsos yang kayak gimana pun. Sebenarnya dengan WhatsApp pun itu udah hal kecil yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa sebarkan informasi tersebut melalui grup-grup keluarga atau grup-grup teman-teman kuliah kita atau sekolah kita, ataupun kita cuma share di WA Story pun itu udah ngebantu dalam program employee advokasi ini sih.
Cocok deh ya berarti ya. Banget kan? Kalau kayak gue nih kan sebenarnya gue pengen sharing kayak gitu tuh kantor-kantor gitu, tapi followers gue kan palsu semua gitu. Nah, itu gimana ya? Beli ya Mas? Beli ya. Iya. Agak bingung gitu ya. Iya. Sebenarnya intinya adalah kita mau dulu sih menyebarkan itu. Nanti kan feedbacknya apa dari masyarakat melihat kan itu kan nanti adalah follow up berikutnya gitu kan. Tapi kan bisa diharapkan mungkin mereka akan menjadi followers akun-akun Instagram kita juga gitu kan. Boleh minum dulu gak? Iya. Ya silakan Ben. Telat. Nih Bro Jerry, kan tadi dari penjelasan lu itu bisa diambil kalau di pemikiran awam gue itu berarti medsos itu bisa dipakai untuk employee advokasi kan ya. Nah, si employee advokasi sendiri itu apa sih gunanya buat organisasi kita? Saya masih belum plek banget nih, belum masuk banget nih. Tolong Jadi jelasin dong. kan memang program employee advokasi ini kan udah lama gitu ya diterapkan di berbagai organisasi maupun unit kerja baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, jadi penerapan program employee advocacy ini kan sebenarnya memberikan banyak dampak positif ya. Seperti misalnya peningkatan jangkauan luas gitu, penyebaran personal atau informasi, lalu peningkatan engagement pegawai dan organisasi, lalu juga peningkatan awareness pegawai terhadap apa sih yang menjadi kebijakan atau isu terkini gitu terhadap organisasi itu sendiri gitu kan. Jadi kayak banyak dampak positifnya sebenarnya di program ini. Jadi kalau sepenangkapan gue tuh ya bagus. Mungkin kalau perbandingan orang-orang takutnya soalnya banyak banget kalau di Twitter atau di apa tuh kayak mikirnya employee advocacy itu buzzer. Tapi kan kalau buzzer tuh kadang misleading ya, bisa bikin Kadang-kadang kan salah informasi. Tapi kalau ini kalau tadi Mas Jerry jelasin ya bagus, jadinya emang yang harus sebenarnya benar-benar informasi itu benar ya di share dan di betul amplifikasi. Jadi memang harus ibarat bahasanya organik gitu ya. Jadi memang harus dari si employee itu sendiri atau karyawan itu sendiri mempunyai kesadaran bahwa oke, gue harus menyebarkan informasi ini nih karena ini penting gitu. Jadi rootnya itu adalah kesadaran ya. Beda dari buzzer. Buzzernya kan kalau buzzer dibayar ya. Apapun gitu, informasinya kan. dikasih ya kan. Karena dari kemauan kita sendiri. Dan sebenarnya dan untuk kebaikan diri kita sendiri bener. juga. Jadi poin positifnya nggak hanya untuk organisasi tapi buat kita juga. Kitanya jadi menambah informasi buat kita juga gitu kan. Nah, menurut nih apa sih langkah-langkahnya itu supaya untuk pegawai kayak kita ini langkahnya apa aja biar kita bisa masuk ke employee advocacy ini? Sebenarnya media platform untuk mensukseskan kegiatan atau program employee advocacy ini kan yang mungkin teman-teman di Ramadan punya gitu ya paling banyak mungkin lah Instagram, Facebook, dan WhatsApp gitulah. Kita anggap 3 itulah. Sebenarnya simpel banget teman-teman ketika kita follow Instagram Kemenquery atau pastikan aset kita lihat itu adalah berita yang bagus dan bagus untuk disebar. Nah, kita pakailah media platform yang kita punya itu, baik itu Instagram, Facebook, atau WhatsApp, kita pakai untuk menyebarkan informasi-informasi yang Kemenq atau Biro Badan itu punya. Cocok banget, bener. Kalau Instagram kan udah rame ya, kan mau ini deh sharing ke Friendster gitu. Waduh, ini pada masih MRC gitu ya. Friendster masih pada MRC ya saya sih. MRC. Nanti disebar dari sana ya. Tadi yang menarik tuh WhatsApp juga bisa ya, berarti memfasilitasi banget kan ada. Nah jelas nih, WhatsApp kan semua orang pasti punya ya. Iya, buat kerjaan juga kan. Kan nggak jadi diblokir juga ya. Iya. Jadi tadi kan bilang WhatsApp juga bisa ya, soalnya saya tuh punya beberapa kenalan yang sebenarnya gak punya medsos sama sekali. Instagram gak punya, Twitter gak punya, Facebook gak punya. Jadi mereka bisa berpartisipasi dengan WhatsApp ya. Benar banget, itu kan mudah banget ya. Karena pasti kan kita semua di sini kan pasti adalah WA grup keluarga, teman SD, SMP, SMA, kuliah, itu kita bisa sebar di itu juga. Jadi orang yang harus berpartisipasi ini nggak sebatas dari milenial aja ya. Bener, kan, nggak melulu Gen Z, betul. Jadi kan nggak dari Instagram atau Twitter aja ya kan. Jadi semua generasi sih sebenarnya bisa ikut ya kan. Jadi cukup forward pesan chat juga bisa. Benar, termasuk employee advokasi ya berarti ya. Masuk ya. Jadi semuanya bisa mengikuti program ini harusnya. Nah berarti karena semua orang bisa nih ya, semua orang bisa ikut sharing, ikut
masuk ke dalam employee advocacy ini dalam berbagai platform, dalam berbagai umur ya kan. Nah, ini apa nih kira-kira yang harus dijadikan kerangka supaya kita nggak melewati batas nih. Jadi etikanya apa aja sih sebenarnya supaya kita aman nih, nggak terjerat UIT. Ya, karena kan semua orang berbagai kalangan, berbagai umur, berbagai demografi kan bisa dengan mudah mengakses media sosial kan. Jadi memang kita yang sebagai salah satu insan-insan pemerintahan juga harus bisa bijak lah dalam menggunakan sosial media. Bijak bermedsos ya. Benar, makanya ada apa ya kayak semacam do and don'ts gitu ketika kita menggunakan sosial media gitu kan. Mungkin gue akan bagikan sedikit kali ya. Boleh. Penting banget soalnya ya, karena kan ini sebelum kita sharing, sebelum kita melakukan employee advocacy ini, yang perlu dipegang adalah etika ya. Benar. Karena kan baik lagi tadi dari statement si Jerry bahwa kita adalah corong dari instansi kita, jadi kita harus tentunya punya etika ya kan. Nah, boleh kita dengarkan. Benar. Mungkin salah satu atau beberapa hal yang bisa gue sampaikan adalah pertama, ketika bermedia sosial kita jangan menyebarkan hoax lah gitu kan. Betul. Karena kan yang pasti hoax adalah berita yang tidak benar dan memberikan banyak dampak negatif. Seperti misalnya kayak menimbulkan kepanikan di masyarakat, lalu menyebarkan fitnah, dan apalagi hal itu dapat memberikan orang banyak gitu kan. Yang selanjutnya adalah kita dalam bermedia sosial itu jangan menyebarkan hal yang berbau sara lah. Karena hal sara itu kan dapat menimbulkan konflik dan pertikaian dan menyinggung perasaan orang lain juga. Karena kan kita Indonesia ya. Bener. Pasti Indonesia satu, Kemenku satu. betul sekali. Betul Banyak. sekali. Jadi memang mantap. Lalu ada hal lagi, mungkin kita dalam bermedia sosial itu jangan menyebarkan hate speech lah, karena kan atau ujaran kebencian itu juga nggak baik dalam bermedia sosial. Betul, hate speech ini salah satu yang ini juga bahaya ya, karena udah banyak nih tokoh-tokoh yang sudah diadili karena hate speech ya. Benar-benar. Karena gini, apalagi teman-teman kita tahu kalau kita itu adalah ASN gitu kan. Betul. Pasti kan ada ada perlakuan khusus kita dilihat gitu kan dalam bermedia sosial. Lah kok lu pegawai ASN tapi kok lu begini gitu kan. Betul. Jadi ada tanggung jawab moral sendiri kita sebagai pengguna sosial media, tapi kita ASN juga gitu ya. Betul. Iya sih. Iya dong. Oke, berarti tadi don'ts-nya itu ada hindari hoax, terus hate speech, sama satu lagi sara ya. Ini sebenarnya udah gampang banget sih. Kalau hoax ini kita juga bisa cari di internet juga bisa ya, gampang ya. Nah, untuk sara dan hate speech ini ya kita harus hati-hati. Nah, itu kan tiga tadi kan don'ts-nya ya. Oke, sekarang yang do-nya itu kira-kira apa ya? Banyak banget ya pertanyaannya. Apa aja tuh? Jadi namanya juga podcast. Dalam bermedia sosial gitu ya, sebaiknya kita yang pertama adalah memberikan atau men-share, memposting sesuatu yang bermanfaat lah gitu kan untuk orang juga gitu. Misalnya kita lihat ada konten yang tips-tips apa misalnya ya, tips-tips membuat apa sesuatu yang oke gitu, bagus, kita bisa share ke story kita kan dia bermanfaat buat orang lain. Tips-tips membuat ini ya kue gitu. Nah itu boleh juga tuh ya. Saya suka masak loh. Oh iya. Gak ada yang nanya ya. Oke, lanjut. Terus yang kedua adalah kita juga harus memperhatikan kayak jangan memberikan komentar-komentar atau opini-opini yang negatif lah gitu kan di kolom-kolom komentar sosial media gitu. Ya berarti jangan kasih negatif gitu ya, plus gitu aja ya. ya. Gitu. Maksudnya nggak gitu ya. Negara ya, tapi dalam bersosial media gitu maksudnya. Gitu. Terus yang ketiga juga jangan kita tuh kayak spamming lah gitu. Maksudnya mau post sesuatu tentang diri kita berulang-ulang akhirnya membuat kayak narsistik gitu ya. Kayak siapa itu? Nah gitu. Siapa ya? Kayak bapak deh kayaknya deh. Jadi takutnya nanti annoying gitu followers sosial media kita gitu kan. Dan yang terakhir adalah kalau bisa kita jangan terlalu mempublish hal yang bersifat data pribadi gitu kayak itu kan seperti viral yang kayak nyebarin nomor KTP. Iya benar-benar. Gitu. Jangan begitu gitu lah. Nah ini yang terakhir nih paling penting kayaknya ya. Jadi data pribadi itu kan sifatnya kan rahasia. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu masih kurang aware gitu ya sama data pribadi. Bahkan di Indonesia ini banyak sekali kita gampang ngasih KTP, ngasih foto KTP ya kan, banyak disalahgunakan di negara ini. Benar nggak? Betul banget. Jadi harus hati-hati ya. Jangan-jangan kalau kita coba search nama kita sendiri di Google keluar. Wow. Waduh. Kita coba ya. Keluarnya apa? Situs apa tuh? Enggak ya. Oke, tadi berarti ada don'ts and do-nya ya untuk beretika ya. Oke. Kalau ini nih, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, kalau kita
instansi Kementerian Keuangan nih ada sebuah isu negatif gitu kan. Soal apa? Utang lah paling yang sering ya kita disinggung ini, soal utang atau soal apa lagi ya? Mungkin yang baru Pajak aja kemarin. gitu ya. Yang Baru apa? terkait itu tuh yang award di LPDP Iya masih benar. nyangkut di luar negeri. Nah, itu kayaknya cocok banget deh. Nah, itu gimana tuh kalau ada isu negatif itu kita sebaiknya itu kayak gimana? Atau harus kita langsung samperin orang? Atau gimana diajak war atau gimana nih yang bijak itu gimana? Jadi kan kalau humas pemerintah itu kan ibarat adalah jembatan gitu ya antara instansi dengan stakeholder gitu kan. Nah, di sini tugas kita adalah bagaimana membangun suasana yang kondusif antara kita sebagai instansi dan stakeholder kita sebagai publik yang melihat konten-konten kita gitu kan. Nah, that's why baik itu internal maupun eksternal stakeholder kita harus bisa tuh membangun yang tadi gue bilang di awal sih, kita harus bisa membangun citra yang baik kepada mereka, citra yang positif kepada mereka tentang instansi kita. Nah, juga umat pemerintah itu kan juga harus dapat memberikan apa ya, kayak sanggahan mengenai pemberitaan yang salah gitu kan, atau isu-isu negatif tadi. Jadi ada beberapa strategi lah untuk kita bisa menangkal berita-berita yang tidak benar atau isu-isu negatif dalam akhirnya yang beredar di masyarakat gitu kan. Penting ya ini. Penting banget nih, dan beberapa di antaranya adalah yang pertama, kita harus bisa melakukan apa ya, pemberitaan atau publikasi melalui siaran pers atau rilis, melalui public expose atau advertorial, atau melalui website kita sendiri gitu kan, terkait isu yang benar seperti apa sih kayak gitu kan. Kita harus kita langsung konferensi pers bahwa ini yang benar gitu kan, bahwa berita itu nggak benar. Tentunya dari sumber yang terpercaya Dari ya. sumber terpercaya itu ya instansi kita sendiri, pimpinan kita sendiri gitu kan. Lalu yang kedua, kita bisa juga menyampaikan informasi dan konten, baik lagi ini ngomong sosial media, baik lagi karena kan itu cepat banget kan, bisa kita langsung tangkal melalui sosial media dan penyebarannya cepat banget. Nah, kita bisa pakai sosial media yang kita punya. Mungkin kalau di Ramadan sendiri pakai Instagram buat ngasih kita gitu kan. Dan Kemenquery punya Instagram, punya Twitter, punya Facebook juga, itu bisa dipakai. Lalu selanjutnya juga kita perlu koordinasi juga ya dengan internal atau pihak-pihak terkait dengan isu ini gitu kan, untuk mendapatkan klarifikasi yang benar seperti apa. Dan yang terakhirnya ketika kita mendapatkan isu-isu berita hoax yang menyebar di masyarakat, pertama kita tadi harus perlu konfirmasi gitu ya pada si sumber berita ini gitu kan. Kok bisa posting kayak gini segala macam. Kalau misalnya memang tidak benar, kita bisa minta take down segala macam. Lalu kita informasikan juga secepat mungkin bahwa yang benar itu seperti ini gitu kan. Dan apakah itu via WA group atau via sosial media tadi yang kita punya. Gitu sih. Tentunya dari ini ya, jalur yang benar ya. Ketika ada berita hoax, kita tentunya telusuri dulu tuh. Orang yang menyebarkan berita itu kita telusuri, dia asalnya dari mana gitu ya, berarti ya. Betul. Soalnya itu liar banget biasanya, apalagi di grup WhatsApp gitu kan, suka ada berita hoax gitu. Nah, benar tuh. Nah, poinnya adalah sebagai humas pemerintah dan kita juga sebagai pegawai-pegawai di Ramadan nih, kita kan punya tanggung jawab yang besar nih ya, dalam apalagi ketika ada masalah kayak tadi, misalnya isu negatif atau berita hoax menyerang gitu ya, menyerang instansi kita jangan langsung menggebu-gebu untuk menjawab. Kita harus bisa bersikap tenang sih. Itu pentingnya kita bersikap tenang agar kita dapat berpikir jernih. Langkah-langkah apa, strategi apa yang harus kita siapkan untuk melawan isu-isu ini gitu sih. Jadi jangan ngegas dibalas ngegas ya. Bener. Jadi harus rada diplomatis gitu ya. Justru kita harus lebih wise gitu kan. Justru kita harus menunjukkan ini ya, kita sebagai pegawai yang terdidik ya. Exactly. Oke. Seru banget kayaknya ya kita bahas ini, masih panjang sebenarnya ya. Masih banyak banget. Cuman karena memori udah mulai menipis, jadi kita harus akhiri dulu. Oke, ternyata keren banget ya materinya ya. Parah. Yang disampaikan banyak banget, daging semua ya, daging Martin. Oke, jadi ada ini nggak sih tips dan trik atau pesan-pesan nih buat teman-teman di Ramadan yang ingin bersosial media, yang ingin memanfaatkan employee advocacy ini? Ada nggak? Oke, paling untuk teman-teman di Biro Manajemen BUMN Pengadaan serta seluruh insan Kementerian Keuangan, yuk kita sama-sama untuk mendukung program employee advocacy. Caranya simpel banget, melalui genggaman tangan kita, melalui handphone kita tentunya, dan melalui media sosial kita. Gampang. Demi tercapainya penyebaran informasi teraktual dan terkini secara masif pada khalayak umum. Keren. Pesannya keren banget. Jadi
Jadi teman-teman yang ingin bermedia sosial, ingat ya, untuk berpartisipasi dalam employee advocacy ini kita harus bijak bermedia sosial. Dan tentunya kita harus paham etikanya juga yang sudah disebutkan tadi, do and don'ts-nya. Dan tentunya kita harus ingat 3E, educate, enlightenment, dan entertain. Nah, kayaknya kurang pas kalau kita mau nutup tapi belum dikasih pantun ya. Sebagai ASN dan PNIs yang oke, kita harus bisa bikin pantun, Mas Fuji. Iya, Silakan. Kita injak tanah Makedonia. Cakep! Harus coba semua makanan-makanannya. Mari bijak bersosial media, konten bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa follow Instagram Pastikan Aset Kita dan juga subscribe YouTube-nya Pastikan Aset Kita. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Pulang. Thank you.